Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, hari ini kita kembali belajar daring mata pelajaran matematika wajib. Pada kesempatan ini Bapak ingin melanjutkan materi statistik. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas interval dan di mana setiap nilai data hanya termasuk ke dalam salah satu kelas interval. Jadi setiap data itu hanya terletak pada salah satu kelas interval. Tidak boleh satu data terletak di lebih dari satu kelas interval. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama, tentukan jangkauan. Apa jangkauan? Jangkauan adalah sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Jadi jangkauan itu sama dengan data atau angka paling besar dikurangi angka paling kecil. Itu namanya jangkauan. Langkah yang kedua, tentukan banyaknya kelas interval. Rumus menentukan banyak kelas yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah log n. Log itu artinya logaritma. N itu adalah banyak data. Jadi n ini banyak data. Nanti kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas interval dihitung dengan rumus P sama dengan, jadi panjang kelas itu disingkat dengan P selanjutnya nanti. Jadi P sama dengan jangkauan, ini tadi jangkauan dibagi banyak kelas. Itu nilainya merupakan panjang kelas. Yang keempat, tentukan kelas interval. Kelas interval ditentukan dari kelas interval pertama, gitu. Kelas interval ditentukan dari kelas interval pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kelas interval pertama diambil batas bawah. Jadi kelas interval pertama diambil batas bawah adalah data paling kecil. Maksudnya batas bawah kelas interval pertama itu diambil dari data yang paling kecil. Diulangi, batas bawah kelas interval pertama diambil dari data paling kecil. Kemudian batas atas kelas interval pertama adalah batas bawah ditambah P. P tadi apa? Panjang kelas dikurangi 1. Kemudian setelah kelas interval pertama, lanjut kelas interval kedua. Batas bawah kelas interval kedua sama dengan batas atas kelas interval pertama tadi ditambah 1. Itu menghasilkan batas bawah kelas interval kedua. Diulangi, batas bawah kelas interval kedua itu sama dengan batas atas kelas interval pertama ditambah 1. Kemudian batas atas kelas interval kedua sama dengan batas bawah ini tadi ditambah P. Ditambah P. P itu apa? P itu panjang kelas. Nah ini. Jadi batas bawah kelas interval, batas atas kelas interval kedua adalah batas bawah ditambah P min 1. Ini kurang min 1. Mestinya ini min 1 seperti ini rumusnya. Lanjut. Kemudian
kelas interval ketiga. Batas bawah kelas interval ketiga ini sama dengan batas atas kelas interval kedua ditambah 1. Nah, kemudian batas atas kelas interval ketiga ini sama dengan batas bawah, ini bukan bawah, salah ketik. Batas bawah ditambah P min 1, ini kurang min 1 ya, salah ketik. Itu dapat diperhatikan nanti di materi pada bentuk PDF. Kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Atau sebelum halaman berikutnya, ini Bapak kasihkan contoh cuplikan. Contoh cuplikan. Cuplikan itu apa? Petilan dari sebuah tabel logaritma asli. Jadi untuk menghitung nilai logaritma tadi di sini tadi, nah ini log n. Ini nilainya diambil dari tabel ini. Nah, tabel ini, tabel logaritma ini. Jadi kalau banyak datanya n, kalau banyak datanya misalnya banyak data 10, maka log 10 itu 1. Log 11 1,0414, log 20 1,3031 dan lain-lain. Lanjut. Ini adalah lanjutan petikan tabel tadi. Kita lewati. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita coba membuat tabel distribusi frekuensi dengan teori di atas. Perhatikan. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika wajib 30 siswa. Nah, ini ada kata-kata 30 siswa. Berarti banyaknya data 30. 30 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Belitang Jaya. Pertanyaannya, buatlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Ini datanya. Datanya ini berjumlah berapa? 30 siswa ini. Ini kalau dihitung seluruhnya ada 30 siswa. Nah, penyelesaiannya yang pertama tadi adalah teorinya menentukan apa? Jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Angka di sini kamu perhatikan, kalau kamu cari yang paling besar itu adalah 97. Yang paling besar itu angka 97 ini. Dikurangi yang paling kecil 71. Nah ini. Jadi 97 dikurang 71 hasilnya 26. Jadi jangkauan itu sama dengan 26. Yang kedua, kita tentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval rumusnya tadi adalah sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. N itu banyak data. Banyak datanya 30, maka di sini log 30. 1 ditambah 3,3 dikali log 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 30 berapa? Untuk menentukan hasilnya ini melihat tabel tadi. Cari log 30 di mana log 30? Log 30 enggak ada di sebelah tadi. Log 30. Nah, di sini log 30. Nah, ini log 30. Berapa? 1,4771. Sehingga log 30 ini log 30 adalah 1,4771. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,4771 hasilnya 4,8744 sama dengan 5,8744 dibulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelas ada 6. Kemudian langkah berikutnya menentukan panjang kelas. Panjang kelas yang disingkat dengan P tadi rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan sudah dihitung. Jangkauan ketemu 26.
banyak kelasnya 6, sehingga 26 dibagi 6 sama dengan 4,33. 4,33 kok ini sama dengan 5, dibulatkan ke atas namanya, sehingga menjadi 5. Jadi P sama dengan 5. P itu apa? Panjang kelas. Nah, ini dibulatkan ke atas. Lanjut. Sekarang kelas interval. Kelas interval pertama, batas bawahnya diambil data paling kecil. Data sing paling kecil tadi di sini adalah 71. Maka batas bawahnya 71. Batas atasnya, batas bawah ditambah P panjang kelas dikurang 1. Batas bawahnya 71 ditambah P. P-nya 5. Ini 5 dikurang 1 sama dengan 71 ditambah 5 kurang 1, 4. 71 ditambah 4, 75. Sehingga kelas interval pertama adalah 71 sampai 75. Lanjut, kelas interval kedua. Batas bawah sama dengan batas atas kelas interval pertama tadi, 75 ini. Sama dengan 75 ditambah berapa? Ditambah 1 rumusnya, sama dengan 76. Kemudian batas bawahnya sama dengan batas bawah, gitu. Batas bawahnya salah ketik ini, bukan batas bawah ya. Batas atas sama dengan batas bawah ditambah P-1. Nah, ini batas bawah ini. Ini 76 ditambah 5 min 1 sama dengan 76 ditambah 4 sama dengan 80. Jadi kelas intervalnya adalah 76 dikurangi 76 sampai 80. Lanjut. Kelas interval ketiga. Batas bawahnya adalah sama dengan batas atas kelas interval kedua. Jadi kalau ini ketiga, maka ini batas bawah kelas interval kedua. Batas bawah kelas interval ketiga sama dengan batas atas kelas interval kedua. Ini berapa batas atasnya? 80. Nah, ini 80 ditambah 1, maka hasilnya 81. Jadi batas atasnya sama dengan batas bawah ini tadi ditambah P-1. Jadi 81 ditambah 5 min 1 sama dengan 81 ditambah 4 sama dengan 85. Sehingga kelas intervalnya 81 sampai 85. Kelas interval keempat. Batas bawahnya sama dengan batas atas kelas interval ketiga ditambah 1. Ini 85 ditambah 1 sama dengan 86. Batas atasnya, batas bawah ditambah P-1 sama dengan batas bawahnya berapa tadi ini? 86 ditambah 5 min 1 sama dengan 86 tambah 4 sama dengan 90. Lanjut ke kelas interval kelima. Kelas interval kelima, batas bawahnya sama dengan batas atas kelas interval keempat ditambah 1. Batas atas kelas interval keempat adalah 90. Ini 90 tambah 1 hasilnya 91. Batas atasnya sama dengan batas bawah ditambah P-1 sama dengan 91 ditambah 5 min 1. Atau 91 ditambah 4 sama dengan 95. Sehingga kelas interval kelima adalah 91 sampai 95. Terakhir, kelas interval keenam, batas bawahnya sama dengan batas atas kelas interval kelima, yaitu ditambah 1 sama dengan 95 ditambah 1 sama dengan 96. Batas atasnya, batas bawah ini ditambah P-1 sama dengan 96 ditambah 5 min 1 sama dengan 96 ditambah 4 sama dengan 100. Nah, selesailah sudah.
tinggal memasukkan. Jadi kelas interval pertama tadi 71, itu kelas interval pertama tadi nih, kelas interval pertama tadi 71 sampai 75 dimasukkan ke sini. 71 sampai 75. Kelas interval kedua tadi 76 sampai 80, yaitu 81 sampai 85. Yang ketiga, yang keempat 86 sampai 90. Yang kelima ini, yang kelima 91 sampai 95. Yang kelima 1 2 3 4 5 91 sampai 95. Yang keenam 96 sampai 100. Tengah-tengah maksudnya tengah-tengah dari ini. Tengah-tengah 71 sampai 75 ini 73. Nah, seperti ini. Itu 71 sampai 73 itu tengah-tengahnya adalah 72. 76 sampai 80 tengah-tengahnya 78. 81 sampai 85 tengah-tengahnya 83. Tengah-tengah antara 86 90 88. Pertengahan antara 91 95 adalah 93. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah antara ini tengah-tengah nilainya ini. Kemudian frekuensi. Frekuensi 71 sampai 75 ini 4. Dari mana itu? Nah, ini kalau dilihat datanya tadi, angka yang terletak di antara 71 sampai 75 ini ada sebanyak 4 dari data yang ada tadi. Nih. Dari sini nyarinya antara 71 dan 75. Ada berapa biji? Kita lihat. Ini enggak ada. Ini antara 71 dan 74 ini. 73 1. Kemudian mana lagi? Nah, ini 74 2. Kemudian ini 71 3. Satunya 72. Ada 4. Berarti angka di antara 71 dan 74 dari data ini ada 4 buah angka. Maka di sini ditulis 4. Nah, pun begitu dengan ini. Ini maksudnya ini 4 ini adalah banyaknya angka antara 76 dan 80. Dari 30 data tadi ada 4. Banyaknya angka antara 81 sampai 85 dari data tadi ada 5 buah. Dan seterusnya. Kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan banyaknya data. Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kalian buka lagi materi dalam bentuk PDF, dibaca ulang supaya dapat dipahami. Kalau sudah dapat dipahami, tentunya Anda buka tugas dalam bentuk PDF, dikerjakan, dikumpulkan ke Classroom. Terima kasih, selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.